Ya, kembali lagi dengan saya, Ikram Study Karna. Pada kali ini, kita akan membahas eh, sebuah sensor yang mana terdiri dari atas sensor proximity, accelerometer, dan sensor light. Dengan tambahan, kita juga akan menggunakan kamera dan lokasi. Baik, langsung saja kita buat ini pertama. Pertama kita buat dulu fragmen baru yang bernama package baru yang bernama packet sensor dengan isinya yaitu fragmen dan layoutnya. Kita lihat fragmen sensor. Nah, seperti biasa kita akan isi dulu dengan bindingnya ke fragmen sendiri. Binding, fragment sensor binding, dengan binding get, binding. Terus pada bagian uncreate view-nya kita buat eh, binding fragment sensor binding container false dan di-returnkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eh, codingan pada sensornya ya. Pertama kita buat variabel sensornya, yaitu ada accelerometer, proximity, dan light. Dan jangan lupa untuk memanajemenkan sensor-sensornya yang bernama sensor manager. Nah, di sini saya menggunakan variabel untuk menyimpan nilai sensor. Jadi, ketika dalam text view-nya itu, dia akan ditampilkan secara bersama-sama, tidak satu-satu, untuk menghemat ruang pada fragmennya. Nah, masuk kita ke bagian tampilannya, on view grid-nya. Kita seperti biasa kita buat recur activity untuk toolbar-nya, agar di toolbar-nya akan ditampilkan title dari fragmen ini. Nah, selanjutnya kita inisialisasikan untuk sensor manajernya. Ini dia konteksnya sebagai sensor service, sensor manager, accelerometer, dan type lag. Terus kita bandingkan ke button-button yang telah kita buat sesuai dengan sensornya. Di sini saya buat ada 3, ada accelerometer, light, dan proximity. Dengan masing-masing ID-nya ya. Di sini kita dapat lihat untuk proximity namanya button 4. Untuk light saya buat button 3. Dan untuk button accelerometer sini saya buat ID button 1. Nah, ini untuk layoutnya. Kita lanjut. Jika accelerometernya tidak sama dengan 0, berarti dia positif. Maka sensor manager akan membaca dari accelerometer tersebut. Dan jika tidak, dia akan mengeluarkan tos atau peringatan bahwa accelerometer tidak tersedia. Seperti biasa ini untuk button 4-nya untuk proximity, light, juga sama. Nah, itu dia untuk bagian codingan sensornya. Terus ada satu lagi yang perlu kita masukin yaitu on off restraint. Ini tidak digunakan tapi function ini harus ada ya. Terus ada sensor change. Ini untuk menampilkan bagian ini fungsi untuk menampilkan nilai dari setiap sensor untuk dapat ditampilkan pada text view kita. Ini pada output di sini text view sensor. Nah, itu untuk sensor proximity, light, dan accelerometer. Kita coba lakukan ya. Masih loading. Cukup lama ya.
Ya, udah selesai. Ini kita buka. Kita pindah ke bagian nav menu sensor. Nah, ini. Pertama, kita aktifkan dulu accelerometernya. Dia akan tampil di sini sensor dan accelerometernya. Nah, di sini saya juga membuat untuk tidak tersedia dari sensor-sensor lain. Kita high, muncul, proximity juga akan muncul. Kita coba atur sensor yang lainnya. Nah, proximity kita lihat ya, nampak dia berubah sesuai dengan kita buat. Terus coba kita like, yap, berubah juga. Kita coba untuk device busnya, untuk coba monitornya. Nah, kita lihat sudah bekerja sensornya ya. Oke, itu untuk sensor, untuk 3 sensor tersebut. Next, kita selanjutnya masuk ke kamera dan lokasi. Nah, sama, dia pertama kita atur bendingnya tersebut. Terus, ada perbedaan. Kita menggunakan Fuse Location Provider Claim. Untuk mengaktifkan ini, kita perlu menambahkan di Gradle kita pada dependensi yang pada bagian ini. Ya. Terus ada juga untuk bagian manifestnya. Kita tambah untuk kamera dan lokasinya. Dan juga tambah providernya. Ini. Nah, itu untuk Android manifestnya dan boot Gradle-nya. Lanjut kita jangan lupa untuk mengatur bagian on-figure. Nah, kita inisialisasikan Fuse Location Providernya agar dapat bekerja. Nah, terus uh, kita bandingkan gambar-gambarnya untuk meminta izin untuk menggunakan kamera dan lokasi. Yang mana itu button login kamera? Yaitu pada ini. Nah, juga ada image view untuk menampilkan image dari kamera kita nanti. Kembali. Nah, itu dia. Setelah kita inisialisasikan, selanjutnya kita tambah pada bagian untuk meminta izin kamera sebelum mulai intent kamera. Private file, request camera permission. Dan untuk location-nya juga jangan lupa. Terus kita akan untuk memulai intent dari kamera ini. Ini agar dapat bekerja. Dan untuk lokasi yang kita buat suppress link missing permission. Nah, itu dia bagian dari baik. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan aplikasi kita ini dilakukan pada misalnya HP kita ya, atau bisa tablet kita dan lain-lain. Di sini saya sudah mendebugging aplikasi saya ini, FinPro saya ini ke HP saya. Nih, seperti yang sudah Anda lihat. Ini ya, kita coba kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sensor. Nah, ini. Ya, kita coba untuk sensor yang lain. Misalnya accelerometer. Nah, bisa lihat ini untuk lagnya sekarang dia itu pada
angka 4850 proximity. Oh, di persentase kamera ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang kita izinkan. Nah, kita coba untuk foto saya. Oke. Nah, sudah berhasil. Ini dia minta lokasi. Ini kita searchkan. Nah, dia itu dari project saya. Lebih kurang. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.